wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amma ba'd. Insyaallah jamaah maghrib lagi mempo melanjutkan ibadah dari sisi Allah Ta'ala. Mudah-mudahan umurnya dasarkan ke Allah Ta'ala dan yang digunakan beribadah. Ya. Dan yang aja digunakan beribadah. Apalagi perlu kita paham tentang waktu. Ya. Setiap kali Allah menyebut waktu di dalam Al-Quran, dia seolah-olah menekankan atau bersumpah. Ya, artinya sangat penting untuk dimengerti. Pertama itu tadi yang saya baca, wal asr demi waktu asar. Ada yang menerjemahkan demi waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Artinya setiap waktu yang kita lewati, kalau kita tidak tahu rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman kepada Allah. Jadi iman ini Pak yang perlu diketahui seperti apa itu iman dalam diri kita. Jadi iman itu ada sahabat bertanya, ya Rasulullah apa itu iman? Maka dijawab oleh Nabi, ikhlas. Dijawab lagi, apa itu ikhlas? Iman di balik. Nah, kalau diterjemahkan itu ikhlas, artinya kita beribadah kepada Allah tidak karena mengharap yang lain, mengharap sesuatu apa dunia atau akhirat. Sama kalau kita menolong orang, membantu orang, kita tidak ada niat untuk ingin dibantu atau dikembalikan. Ini ikhlas. Kemudian apalagi rugi lagi kalau orang punya keikhlasan tahampa wa amilus salihati. Apa tidak ada gunakan jiwantuna beramal saleh. Rugi lagi kalau dia hanya beramal saleh tanpa memberikan nasihat atau tidak saling nasihat menasihati. Rugi lagi kalau dia tidak saling berpesan-pesan kepada kesabaran. Kenapa ini ayat ini sepertinya bersusun rapi? Kenapa terakhir sabar? Karena dakwah ini, memberi nasihat ini banyak ujiannya. Jadi kalau orang tidak sabar, ya mungkin berhenti atau dan sebagainya. Nah, ini salah satu penjelasan tentang waktu. Nah, apa itu waktu? Waktu ini kalau Nabi Isa membagi 3 napas. Waktu itu katanya terbagi dari 3 napas. Napas yang sedang dihirup, napas yang akan dihirup, dan napas yang dihempaskan. Napas niruka, isuka. Napas dibasuluka, sehingga napas yang akan dihisap. Dan kadang napas dibasuluka tidak menakul ini samutri. Hanya napas nampak yang lagi iso tidak pada tentu. Jadi sesungguhnya katanya waktu itu hanya 1 napas. Kalau Rasulullah ditanya tentang waktu, ya Rasulullah berapa lama orang hidup di dunia? Dia bilang sekejap mata. Ya. Jadilah sebagai jawab Muhammad Isa. Sama 1 napas dengan sekejap mata. Jadi ini begitu pentingnya itu mengetahui waktu alias umur. Ya. Nah, dari salah kalau kita duduk ini mendengarkan nasihat dan bimbingan agama ini akan Allah nilai ibadah. Karena ini mendengar adalah perintah. Jadilah orang yang memberikan nasihat. Nah, seperti apa yang saya lakukan ini. Ini amalan pertama. Dan kalau ada orang yang senantiasa memberikan nasihat, itu termasuk orang yang lebih tinggi derajatnya dengan yang lain. Yang kedua, kalau tidak, jadilah orang yang mendengar. Jadi mendengar ini adalah termasuk tingkat kedua. Dan kalau tidak, jadilah orang yang belajar. Tidak bisa lagi jadilah orang yang mencintai. Dan jangan kamu masuk dalam golongan orang kelima. Tidak juga memberi nasihat, tidak juga mendengar, tidak juga membaca, bahkan tidak
tidak lagi menyenangi orang yang memberi nasihat. Ya, menyenangi orang yang memberi nasihat. Jadi sebenarnya kalau ada masjid ini, ada masjid ini, itu sebenarnya harus rutin ada orang yang menyampaikan agama kepada kita. Seperti Nabi ketika dia sudah pindah ke Madinah ada bangun masjid. Maka disitulah orang-orang percaya kepada Nabi diberikan bimbingan. Setiap ayat ada yang turun, setiap ada firman Allah turun. Coba kira-kira bagaimana gencarnya dakwah sahabat Nabi dan sahabat sampai 23 tahun. 23 tahun saja Nabi mendakwakan agama Allah ini, diturunkan Al-Quran kepada mereka 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat, dan rata-rata sahabat itu hafal Quran. Ya, ini dalam jangka 23 tahun. Karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah dalam masa 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ya. Jadi berarti sepertinya pembelajaran agama pada zaman Nabi itu kayaknya rutin. Sekarang ini Pak Busi sudah berapa puluh tahun ini berdiri di sini. Sudah ada kira-kira karena rajin belajar atau membaca Quran ini di masjid, hafal Quran. Ya, jadi di masjid ini sebenarnya yang pertama harus ada bimbingan rutin. Karena ilmu agama Allah ini yaitu ada namanya ilmu-ilmu pribadi. Ya, seperti aturan salat, bagaimana cara mendirikan salat, bagaimana cara mengambil air wudu, masuk artinya doa-doa masmudah. Ada namanya ilmu masail, ilmu hukum. Kalau orang mencuri hukumnya seperti apa? Orang berzina hukumnya apa? Orang berjudi hukumnya apa? Itu namanya ilmu masail. Ilmu masail. Jadi ilmu masail ini. Jadi kami ini sebenarnya Pak diundang tidak diundang karena menjadi satu amalan yang saya yakini bahwa dengan amalan ini kita mendapat prioritas utama. Dan tidak ada orang yang lebih mulia di atas bumi ini Pak kecuali orang yang memikirkan agama Allah ini bagaimana bisa diamalkan oleh orang, dan bagaimana hukum Allah ini bisa turun dan dia amalkan. Ya. Dalam sebuah Al-Quran dikatakan wal takum bi kuntum khaira ummah. Engkau adalah umat yang terbaik. Jadi kalau kita mau menjadi manusia yang terbaik, ini ayatnya. Kuntum khaira ummah uhillat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Engkau adalah umat yang terbaik, dilahirkan untuk manusia, kau mengajak kepada kebenaran. Kebenaran itu hanya ada pada aturan Allah, hanya ada pada aturan Rasulullah, tidak di tempat lain. Ya, jadi sebenarnya manusia di bumi ini, terkhusus orang yang telah berbaiat kepada Islam, itu sudah sempurna. Karena firman Allah Al-Quran itu ditutup dengan ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Telah disempurnakan amalan agama bagimu, artinya hukum bagimu, dan telah kuridai Islam sebagai agama. Artinya tidak ada lagi yang tidak diatur Allah dalam Al-Quran. Maka itu kalau ada orang musyawarah agama, saya bilang, kenapa firman Tuhan kau musyawarahkan? Disuruh baca sami'na wa ata'na, itu ciri orang beriman. Disuruh dengar sami'na wa ata'na. Ini makanya terkadang orang yang lahir dalam Islam itu sendiri tidak fokus mengamalkan
hukum Allah, karena terkadang kalau disampaikan dia tidak sami'na wa ta'na. Nah, dia tidak sami'na wa ta'na. Seperti tadi ini satu hadis. Ini dari Nabi ini, syariat ini. Jadilah orang yang memberi nasihat. Tapi orang tidak baca hadisnya, Pak. Karena dia dengar seperti Nabi pada zamannya, sahabat-sahabat. Ya itu kan belum ada mazhab di situ. Belum ada Al-Quran dia baca. Tapi dia mendengarkan dari Rasulullah. Ya apa? Dan sahabat yang mendengarkan dari Nabi itu aktif menyampaikan kepada sahabat yang lain. Nah, contoh ini orang yang ikut sama Nabi pada zamannya itu, kalau seorang bapak, kalau dia pulang ke rumah disambut oleh istrinya, apa yang diterima lagi dari Rasulullah? Ada wahyu turun. Itu. Ya, ada firman Allah. Itu dia tanya kalau pulang. Kita apa kalau selama ini pergi salah atau ada majelis begini, istri di rumah kalau pulang dia tanya, apa itu udah cerita itu Ustaz Mansur? Ini kita punya kelemahan. Ya, jadi bukan saya menyerukan supaya hafal Quran. Karena banyak juga kadang hafal Quran orang jadi ria, orang jadi sombong. Apalagi hari ini Pak, sudah banyak imam-imam istilahnya kontra. Berbahaya sekali itu. Apa bahayanya? Yang sampai ada orang sekolah masuk pesantren, habis Quran, lalu niatnya hanya ingin menjadi imam bayaran. Berarti tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Ya, karena orang belajar agama harus ikhlas. Orang yang menyampaikan juga harus ikhlas. Kalau kita diajarkan oleh seseorang ilmu tanpa ikhlas, kita juga tidak akan ikhlas. Ya, karena kami ini Pak belajar secara otodidak. Tidak ada yang mengajarkan Al-Quran kepada kami. Saya baca sami'na wa ta'na, sampaikan. Karena dua itu pengamalannya ilmu. Baca Al-Quran, perintah, lakukan, sampaikan. Larangan, tinggalkan, sampaikan. Itu pengamalan ilmu. Ya. Dan kemudian dijamin oleh Allah. Siapa yang mengamalkan satu ilmunya, maka Allah berikan ilmu yang lain. Jadi ternyata ilmu itu pemberian Allah. Ya. Siapa yang mengamalkan ilmunya, maka Allah beri ilmu yang lain. Ya. Ilmu. Jadi kita ini taruhlah berkisah syariat dulu. Sudah berapa perintah-perintah Allah kita tahu dan berapa banyak kita amalkan. Itu tapi pengamalan agama itu dua. Sudahkah kamu mengamalkan ilmu dan sudahkah kamu sampaikan? Jadi apa yang kita sampaikan, yang kita amalkan. Apabila ada yang kita tahu, kita belum amalkan, baru kita sampaikan sama orang, itu kita disanksi Allah. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa engkau berani mengatakan sesuatu padahal engkau tidak mengamalkannya? Sungguh besar kemurkaan Allah atas apa yang kamu tahu dan tidak mengamalkannya. Ini bahayanya ini orang yang banyak belajar, banyak mendengar dan tidak amal. Nah, jadi kami itu dalam perjalanan kenapa kami ada orang pernah tanya, Ustaz, apa resepnya kenapa kita itu tidak sekutu-sekutusnya mendakwahkan agama Allah? Nah, itu menjadi pekerjaan utama dan ini pekerjaan utama. Dunia itu sampingan karena keperluan saja. Jadi dunia itu saya ambil seperti misalnya saya naik motor menuju Takalar, bangun Takalar, ada keperluan bensin, maka saya ambil dunia untuk bensin menuju ke Takalar. Sama ini, saya ambil dunia untuk bagaimana agama ini saya bisa amalkan secara sempurna. Jadi saya tidak memakai moto orang dunia.
Berarti sekolah diajar kita rajin ngapa jo? Rajin menambah berarti jo. Ya, kita dijadikan dengan dunia. Nah, tentu bijaya bulan ini digapa di panas. Tentu bijaya bulan ini di panas tambah sebur tidak Pak. Putar saja. Jadi kami itu dakwah sambil dunia. Ya, saya kemana-mana dakwah sambil ambil dunia. Ini sehari yang ini Pak saya ke kota ini. Jadi kalau saya dapat, saya bakal ke agama. Ya. Ah. Ya, Mas Abi, ya sampai suatu rokaat. Ya. Jadi, Bapak ini biarkan Allah SWT. Apa jawaban saya ketika saya ditanya kenapa kita punya dakwah? Saya bilang saya itu mengambil agama sebagai amanah. Apa maksudnya? Kalau apa yang saya tahu dan saya amalkan saya tidak sampaikan sama orang, maka kami akan ditanya. Kami akan ditanya itu tadi. Kemana? Sudahkah engkau mengamalkan ilmumu dan sudahkah kau sampaikan? Ya. Jadi ada hadis itu Pak yang menjelaskan tentang pertanyaan di hari kiamat. Jadi tidak perlu terlalu banyak hadis dihafal, yang penting yang anu saja, yang padat-padat. Seperti tadi ini 4 ini. Bahwa di akhirat nanti ketika kita diperhadapkan di pengadilan ilahi, maka tidak ada orang yang melangkah kakinya kecuali ditanya 4 perkara. Jadi kami pilih baju-baju. Pertama, di mana umur kau habiskan? Misalnya 70 tahun di umur. Berapa kita gunakan ibadah dan zikir? Jadi saya maksud itu kalau ibadah dan zikir mulai salat, zikirnya sendiri, baca Qur'annya, sedekahnya itu kan. Dalam umur. Di mana umurmu kau habiskan? Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Maka setiap umur yang kita lewati ini bagaimana bernilai ibadah? Tentu kita harus tahu ilmunya. Ya, itu awal-awal ilmu syariatnya dulu. Ya. Dan yang kedua, tenaga. Di mana tenagamu kau habiskan? Ya. Mana lebih bagus, lebih banyak kita gunakan ke jalan ibadah daripada jalan dunia. Contoh, ada orang berdekatan dengan masjid, tapi dia tak kunjung-kunjung di masjid. Tapi kalau waktu pasar, biar jauh. Atau kapal gandeng gangang, gandeng juku. Dari mana? Tapi tele basengka. Tapi pun apa gandeng, tete talu jadi bangia, ini lebih bebas. Tete talu jadi bangia biar awari. Ini maksudnya ini. Ya. Jadi kalau lebih banyak waktu kita gunakan untuk dunia, bukan untuk agama. Maksud saya bukan dunia untuk agama itu kalau kita dapat ya sedekah, pakai di jalan Allah. Ya. Kita kan ditanya, di mana tenagamu kau habiskan? Nah, kalau berbicara tentang tenaga itu Pak, 2. Ya, kaki ini yang merasakan tenaga itu kaki ini. Ya, kaki dan tangan. Dan riwayat ini singkuan Pak, managas singki jadi kulit japa. Makanya harus kita tahu fungsi kaki itu gunanya berjalan ke masjid melakukan salat jamaah dan pergi menghadiri majelis. Saya dia ngasih yang kanan dia kan rini. Oh, jap main. Itu. Atau ke mana sepeda, motor. Ada untuk salat jamaah. Dan budak apa tadi digunakan injo. Gimana tenagamu? Kalau tangan ini sudahkah engkau membela agamaku dengan pedang? Jadi tangan itu Pak digunakan sebagai untuk membela agama Allah dengan pedang. 2, untuk menyapu kepala anak yatim. Jadi udah tidak kikulela kalapa dapat untuk berjihad. Lobo-lobo jinnya punani anak yatim kipur-pursi ulunda. Kenapa itu anak yatim terlalu ditekankan dalam agama? Karena banyak orang yang melecehkan anak yatim.
seolah-olah anak yatim itu orang terhina. Nah, makanya Nabi itu dilahirkan dari anak yatim. Iya. Bahkan secara agama, ara'aital ladzi yukadzibu bihi fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim. Artinya tidak memperhatikan kehidupan anak yatim dan tidak mau menganjurkan memberi makan orang miskin alias kikir. Anda ini anterjemahkan ya kelompok anda pak anterjemahkan akanannya ni kana yatim akanannya ilalang kalian akan Allah Taala bukan yatim dimaksud itu ada itu di hati-hati. Dia mengkaji agama sesuai nafsunya. Ini maksud yatim dalam ayat ini yatim. Iya. Kenapa Anda tekankan itu sebagai syarat agama? Itu tadi Pak, banyak orang yang tidak mempedulikan anak yatim. Tapi anak yatim itu tidak dikumpul baru disuruh pergi minta-minta. Diambil ke rumah, berapa orang kita bisa. Tapi sekarang itu menjamur itu memelihara anak yatim. Tapi sepertinya bukan dia kasih makan orang yatim. Dia yang dikasih makan oleh anak yatim. Kenapa? Disuruh anak-anak yatim pergi minta-minta. Ya. Ataukah dia bangun badan anak yatim, baru buat proposal untuk meminta sumbangan di umat. Hanya dikasihlah dari umat. Pakai mimbang-mala, nah pakai malioto. Jadi anak yatim itu dipelihara sebagai syarat berkah rumah. Rumah yang diberkahi kata Rasul adalah di mana ada anak yatim dipelihara dan ada baca Quran di rumah itu. Makanya rata-rata kita punya rumah apa itu kurang berkah. Karena kenapa? Suara apa di paling banyak di rumah? Suara nyanyi-nyanyi. Iya, baru kita bangun. Pak kemana ke Pak? Dari kukara. Jadi memang kesangin sikrit nama ini bilis. Jadi tanai sar ni radio. Iya. Padahal jalan ke atung ke sekolah SD. Siapa jinjo pengajar aku Periati. Ada je guru aku na pasar aku radio tong pasangin apa langirit buat liang. Juga kamu deh. Lalu parasangan timbur warak lagi ngasih. Jadi orang yang sikir Pak, tambah sikir. Iya. Ada apa tuh di langir Kak? Lantangan yang itu dari panjang Yordania. Asli benar apa di langir mesti ya, mak kurang. Ya. Enjor, pangragi anu nih, langir. Ya. Jadi anak yatim. Jadi anak yatim itu Pak disuruh ambil berapa kita bisa kasih makan pelihara, bimbing seperti anak. Jadi lebih ikhlas itu Pak memelihara anak yatim daripada anak kita. Makanya itu menjadi syarat. Jadi budak kul bagi mereka anak yatim tentu anjo anak kalau bimbing sayang. Iya. Dan berkah. Rata-rata saya lihat itu orang yang pelihara anak yatim dengan benar berkah Pak. Ya berkah hidupnya. Cuma tak kadang juga jenis yatim dapat tenan mengerti. Lagu apa mau diajar sekolah, dagang apa? Nah ya nanti mau teranjo bapak nak. Isi anjo. Saya Pak waktu muda-muda itu kami membayangkan diri punya rumah di mana di pekarangannya itu dipenuhi anak yatim. Ya. Jadi bukan anak yatim Padang. Jadi kalau asim badan lah tanpa disuruh jamaah agak pada pala. Jadi kami itu Pak masih muda. Sudah berapa anak yatim saya bilang kau ajak ke sini, apa yang saya makan, kau makan, apa yang kau pakai, saya pakai, kau pakai. Maksudnya ya kalau saya bisa beli pakaian saya beli. Tapi si anak yatimnya ini juga karena kami ini kubu tidak banyak harta dia lihat, tidak betah. Padahal dia cuma punya negara yang kandre, jama lo bukan tersel lo.
alias percaya bahwa Allah yang memberi rezeki. Banyak orang percaya, katanya percaya Allah yang memberi rezeki, tapi punya kurang menacini, orang pakasa, itu belum percaya itu, belum iman itu. Atau anak-anak, Allah kan yang memberi rezeki, tetapi kalau kita tidak bekerja, jangan mau kasih koma. Tapi biar kau bekerja, kalau Allah tidak kasih rezeki, rugi kau boleh kan? Iya. Kau berdagang, bagaimana kita bisa untung kalau kita tidak dagang? Ya, begitu dagang rugi. Nah, jadi harus saya pakai koma. Jadi saya bisa tahu, oh ini imannya ini orang belum tembus. Allah yang memberi rezeki, tapi masih punya tapi. Tidak ada nih tapi. Kalau memberi rezeki, nah, cuma yang diusahakan cara mendapatkan harta dengan cara yang halal. Cara yang halal, bukan disuruh mencari rezeki supaya banyak, tapi dalam agama itu bagaimana cara mendapatkan rezeki dengan cara yang halal. Itu yang disuruh. Sekarang ini Pak, berat, susah mendapatkan harta yang halal. Ya, melalui perdagangan, menjadi petani, punya petani, ya bisa enteng-enteng. Tapi kalau melalui perdagangan Pak, susah. Kenapa? Kita mau jujur, teman bisnis ini tidak jujur. Akhirnya kita juga ikut berdusta. Saya ambil batu di Botonompo misalnya, kirim masuk di pemborong, harulah pemborong. Dijanji, kapan dibayar Pak? 1 bulan. Ya. Kita kirim barang ke sana, kita juga pinjam di yang punya. Kapan dibayar Pak? Saya dijanji 1 bulan. Kata entom ini kodokan deh, kata sebulan. Karena habis sebulan nak kayak sigara, tidak pandai. Mana piring tanah sari ke? Tidak pandai. Tentu rata dia kata entom ini. Batu gimana? Tidak dipenuhi. Nonton kebal-bal. Jadi susah. Apalagi hari ini kita sudah ada di zaman Nabi yang katakan suatu saat nanti mengumpat merajalela. Jika tadi kena umpat mengumpat si cari-cari tariboko. Kamane sama pemilih iri gawanne. Jai umpat-umpatannya. Sehingga takkan ada calai lawan jenis lawan politik pada ganti-gantinya. Nah, ukuran agama aja tidak aja. Ya. Dalam rangka memberi nasihat karena dalam urusan agama. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki adalah pembimbing, penyempurna, pembantu kaum wanita. Itu hukum. Kalau ada orang mau melanggar, kita sampaikan hukum. Ya. Kita sampaikan usaha mereka. Ya. Pikir laki-laki dikasih Allah 9, nafsu 1. Sementara perempuan nafsu 9, pikir 1. Makanya saya di rumah itu Pak, itu mamanya saya mau bebaskan dari pikir dunia. Sebenarnya mau kau pikir dunia, 1 pikirmu. Jadi kalau itu pun kau pikir untuk dunia, mana kau gunakan bersikir. Sedangkan kita ini 9 sikir, pikir, kadang banyak lalai misalnya. Kalau sibuk dengan dunia. Iya. Tapi tidak tahu kira-kira anda. Iya. Sekali itu hanya gak dari bala. Di siapa aku tunggu gak dia katanya mau kok. Tapi ini pengurus agama. Tapi na umat kak. Karena tidak aku parutu suko. Iya. Jangan kok. Kalau ada tahu tanggal makin kena agak dia mau pari kan. Adanya dia bertunggu dia 40-an tahun juga nak lopuk biar berat dia. Karena saya rasakan Pak masalah rezeki. Waktu buah-buahan langsa, waktu apa saya bawa jadi ke rumah. Karena saya aktif juga di lapangan dagang. Tapi tidak ada kena cerita bisnisku Pak.
Ya. Kabaton ribala, tenero ku pawangan jo keluarga bisnisku. Kenapa? Jangan sampai pada lampat dagang, lalu begini memuriboku. Anjir lagi ku pakai Pak, artinya saya tidak mau libatkan dia pikir dulu ya. Nah, iya. Kenapa Pak? Yang menjauhkan orang dari agama itu adalah kecintaan dulu. Ya, yang ngiliru akhirat. Bahkan ada Nabi tak maksiat terbesar adalah lebih mencintai perkara dunia daripada akhirat. Nak balle tahu apa? Karena biasa malah tak ditanggap tak jadi sawala ini karu itu dapat dangga. Ya, nak pokoknya nak balle tahu karena ada ketakutan selain takut kepada Allah. Makanya itu pada zaman Rasulullah ketika umat itu tenggelam hatinya dengan keduniaan Pak, maka yang pertama diajarkan kepada dia, orang yang percaya ke dia adalah mengecilkan dunia. Bagaimana cara orang yang ikut kepada Nabi? Dia suruh bersedekah di jalan Allah. Azrul sedekah ini barang-barang dari gawaya. Bangkitlah semua istrinya, semua hartanya. Ya, semua hartanya. Oke, pun dari bala nganu durin je Pak, ku ada oi. Tak mau kau nganu durin nak. Tiada je barang-barang ulang suruh ke bayi, kama tu hadiah. Tak usah. Iya, saya punya kewajiban sebagai suami makan. Ada masalah. Setengah karung beras misalnya. Nah, oh banyaklah. Banyak orang Pak disembunyikan dunia oleh Allah. Ya tojin je nak cini ka mata, bakal aja pun dia gagas sintena nak cini ki. Sangin je tenanya nak rangi. Kalau dunia itu masuk. Ya, jadi bangkitlah istri Nabi. Semua istri Nabi Pak, korban harta untuk agama. Kenapa? Nabi tahu kalau istriku meninggal dunia nanti tanpa saya sedekatkan hartanya di jalan Allah, ia bertanggung jawab. Tetapi kalau saya sudah sedekatkan hartanya baru dia meninggal. Ya. Makanya ketika istri Nabi namanya Khadijah itu Pak menangis. Satu ketika menangis, dilihat oleh Nabi. Ditanya, "Ya Khadijah, apakah kau menangis karena habis hartamu untuk agama?" Dia bilang, "Tidak ya Rasulullah. Saya menangis karena tidak ada lagi hartaku akan digunakan di jalan Allah. Tapi kalau bisa saya mati, kalau saya mati nanti, ambillah tulangku ini dipakai jembatan untuk merusak." Begitu yakinnya Pak terhadap yang namanya mati syahid. Katanya lo apa jadi mati pun salah bagi. Tapi pun agama yang diperjuangkan subhana kan itu maunya dulu anus, maunya dulu Jepang. Jadi Nabi betul-betul membimbing orang yang percaya ke dia, baik itu istrinya maupun orang itu betul-betul bagaimana mereka itu lebih mencintai perkara akhirat daripada perkara dunia. Ya. Jadi yang pertama-tama itu, ya. Seandainya kami ini seperti Nabi pada zaman Japa, kalau diamalkan ini, karena ini pesan Nabi, jangan kamu mengikuti seorang alim yang tidak mengajak dari mencintai dunia kepada mencintai akhirat. Maka jangan tanggung-tanggung kalau ibadah Pak. Sedekah. Apalagi kesempurnaan sedekah itu ketika kita sudah mampu memberikan yang paling kita sukai. Ya. Itu imam yang sempurna. Ya. Apa tonjin nak kepada apa yang paling nasukai rupa tawa? Waktu. The time is money. Negara Inggris juga. The time is money. Waktu adalah uang. Kalau orang beriman, ini orang lain ini, orang Inggris. Tapi kalau orang beriman, the time is amal. Waktu adalah amal. Wal asri. Wal asri. Innal insana illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati tawasaw bil haqqi tawasaw bis sabar. Pemahaman gambarnya. Setiap waktu na lewatinya tau tinaya narsut tapak na Allah tu. Tam narsut tapak na Allah Taala rugi kuna tena berbuat amal. Beramal saleh.
Rugi poinga puna sangin jabur amal saleh tanpa menyampaikan watawasa bis sabar, watawasa bil haq, mengajak kepada kebenaran. Pasti rugi lagi kalau dia tidak berpesan-pesan atas kesabaran. Kabarak tidak pada pergi perang, pak nampak di pura hawa nafsu. Jadi tidak nak tahap. Iya. Tapi minawang. Dia tahu juga gugap perilapa pak nak ada ustaz. Puna salang di pangangkak ipat dan nakana agabaya. Nak itu sendiri dalika. Pak mekun tama. Nah, pak pintu berane bainenu kusuro bokoi. Tira japun nak bagi-bagi nute ya. Nah, pak pintu jama-jamaan melalu bokoi nute ya. Apalagi pun apa ada menuci. Ya. Jadi ada. Yang kedua, jangka begitu serah yang tidak mengajak dari riya kepada ikhlas. Nah, ini berat juga ini. Jadi yang kedua Nabi itu tekankan supaya kita mengikuti orang yang riya. Sekarang itu banyak sekali pengamal-pengamal riya. Guru-guru riya. Apa reka nampak ria apa lino na cari tangin jauh. Jadi kalau ikhlas itu suhud dunia, kita beribadah suhud dunia dan suhud akhirat. Kita beribadah bukan karena ada illa dunia dan bukan juga illa akhirat supaya masuk surga. Nah, itu ini saya kasih bahasa lebih tinggi. Seolah-olah lo tahu beribadah surga. Bakal tantan seria ya dengan tong kali dah sosas. Nah, karena kita itu salah Ustaz untuk surga. Ini ayatnya. Tidak, itu surga itu janji. Janji. Bukan salah untuk surga. Nah, karena tidak ini ayatnya. Bukan pun apa yang mantu kau sambayang ini karena sambayang uparena. Kada tera mana janji kalau Allah Taala surga. Tentu dia mau sembahyang. Jadi karena sembahyang betul ada surga ada. Tetapi kita beribadah mukhlisina lahuddin. Kita disuruh beribadah seikhlas-ikhlas. Itu tadi. Ya, dan tidak sedikit Pak. Banyak apakah orang belajar agama untuk dunia juga. Allah kasih. Tapi tidak akhirat. Ya. Kemudian ini ria ini Pak ini jadi kalau ada orang-orang mengajar ke agama apalagi ada nuansa dunia jangan Pak. Apalagi ada mengandung unsur-unsur keriaan kerunikana tinggalkan. Ini pesan Nabi ini. Yang ketiga, jangan kamu mengikuti seorang alim ustadz kiai yang tidak mengajak dari ragu kepada yakin. Nah ini. Jadi saudara saya mari belajar yakin kepada Allah. Jadi itulah yakin Pak, itu harus belajar. Ya. Jadi yakin pertama itu bagaimana kita bahwa Allah itu ada. Kita harus yakin bagaimana bahwa Allah itu ada. Ya. Yakin bahwa Allah itu ada ketika kita sudah tidak terbata-bata dengan kemiskinan, makanan, mati dan kekurangan. Ini empat ini. Tes na tengen tenju. Sebenarnya tahu nakana kali na yakin karena Allah Taala disuruh ningal bekal ala kadarna na pensuruh lampas sabila-bilana. Dari puna labu semuanya bukuna nampak itu nasing kalina bahwa betul yakin adanya Allah. Kira-kira kata Pak, puna tepikir roni, puna kira-kira dia tahu disuruh lampa ngira bukal ala kadar na makan tiga pikiran puna labu semua bukuna. Kata Pak atau kamu kena ada putri mandek. Nah ini karena Allah itu ada di mana-mana. Allah itu laisa kamitslihi syai'a. Antullah ta'ala dikri tasriya. Tetapi si salai tasriya. Allah itu saat rahasia rikate. Allah itu sifat nyawa rikate. Allah itu nama hati pada kita. Allah itu wujud tubuh pada kita.
Ini harus kita percaya dan kita yakini, bukan hanya diilmui. Ya. Jadi seorang alim Pak yang namanya Syekh Surahmatul Alai dalam sebuah kupasannya itu dia cuma menyampaikan ini, sempurnakan keimananmu kepada ayat laisa kamilli syai'a dan surah Al-Ikhlas. Sebab itu adalah pokok iman yang mutlak. Kapan hendaknya Pak selama bergaul bersama dengan alim Ustaz Kiai, ia pada kuasai karena itu anjing pembaca Quran musyrik, tidak pada yakin dia pak corona. Nah seorang itu nya istilah corona alias fitnah corona, si mana ustaz tidak jelas. Lari di pesantren, lari di kantor, lari di masjid. Jadi bukan keji jemari itu nak membaca kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak pada nafsu. Keji jemari itu nak membaca kul a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu, min syarri mahal, dari kejahatan makhluk. Dan nenek corona nenek virus alias kupang. Kau bata-bata. Berarti jo bacain jo. Wa min syarri mahal. Wa min syarri ghasiqin jauh, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Sama rata-rata itu tahu kuna batu mawangnya, malah gitu. Apalagi suruh hambala, apalagi kuna sassa, apalagi kuna nikah alam air kuburan. Ya kuna ni tambah aja tapi dia injo bata-bata ya. Oh nak kela tiang tu pas subhanallah. Tete sampulno tete tabat tu mereka menjadi nuai. Ya. Wa min syarri nafasati fil uqadi, dan dari kejahatan tukang sihir. Kalau di Arab dulu tukang sihir Pak. Apabila dia menjalankan sihirnya kata ini pita baik Pak. Jadi dia tahu malah kata ini pita baik. Una penggari Pak, nakanan yang pita baik. Nah, pita baik. Yalah ada je petugas pangan ada pita baik. Itu. Jadi nak baca ni, tapi tenan jari. Paling ini pita baik. Iya, sih. Wamisari nafasati, wamisari hasidin jasad, dan dari kejahatan orang dengki apabila ia dengki. Orang kena ini pasan nanti dagat tenem panraki dakwaku gara-gara orang dengki. Guna contoh guna tamakaman emai Pak, nani adalah lama tahu malak di beta. Napa guna cerita beta? Asina hasud kini marenga. Ngapun pasan tamu ustaz kan? Ya. Jadi penyakit ilmu itu Pak, kalau kita tidak serta dengan keikhlasan yang benar, itu beta benar cerita. Napa malah di beta? Iya. Pak Bengku nak apa anu lagu beta? Terutama beta kalau para tahu lo jadi. Bukan terkini beta tahu, berarti kata itu celadek. Punya pengkata malah di beta, berarti kata terutama gini karena celadek. Ya. Makanya Nabi itu berpesan, jika ada dua orang ustaz yang berselisih paham, satu merasa menang dan satu merasa kalah, kedua-duanya masuk neraka. Ya, jadi kita harus lengkap ilmu Pak. Jangan sampai kita ini terjerumus ke dalam pelanggaran kita tidak tahu. Saya lanjut. Jangan kamu itu seorang ahli yang tidak mengajak dari sombong kepada tawadhu. Siapa yang mengangkat dirinya, membesarkan dirinya, justru dia yang paling hina di hadapan Allah. Maka siapa yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, maka itu orang yang tinggi di hadapan Allah. Rendah diri. Ya, sifat tawadhunya. Ya. Kemudian yang kelima, ini yang paling aneh. Jangan kamu mengikuti seorang alim ustadz yang tidak mengajak dari perpecahan kepada persatuan. Rata-rata nelo apa alim-alim tadi yang asing kelompokna. Rata-rata nelo alim-alim tadi yang asing organisasinya. Berarti dia mengajak kita perpecahan. Ya, kalau
kami itu banyak ditanya, kita ini Islam apa? Saya bilang, saya ini Islam Al-Quran wa Sunnah. Bukan juga ahli sunnah wal jamaah. Karena apapun yang kita klaim, misalnya ahli sunnah wal jamaah, itu kelompok. Ya. Kalau dari Allah, Allah yang beri nama inna dina indallahi Islam. Jadi saya ini Islam, Al-Quran, wa Sunnah. Ya. Jadi kalau ada yang mau tanya saya masalah hukum, sudah ada dalam Al-Quran, sudah ada, sudah ada. Biar kita tidak hafal Quran, yang penting tahu dasarnya. Ya. Biar kita tidak hafal ayat, yang penting saya tahu. Contoh kalau wanita Pak, mau masuk surga di pintu mana? Satu je hadis Pak. Tidak perlu sekolah banyak-banyak, tinggi-tinggi. Wanita mana yang salat, menjaga salatnya, berpuasa pada bulannya, taat pada suami, menjaga harta suami, dan memakai penutup aurat. Kalau terpaksa keluar rumah, maka dia akan masuk di surga di pintu mana ia masuk. Itu aja sudah lumayan. Iya. Menjaga harta suami ini kan ada dua. Harta ya bendanya suami dan dirinya wanita itu. Hartanya itu. Mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ya, makanya wanita ini setelah kita kawini Pak, jangan kita beberkan itu harta kita. Misalnya seorang perempuan cantik lagi, maka tidak usah, jangan yang cantik, yang jelek lagi dengan bahaya. Baru dibiarkan keluar rumah tanpa menutup aurat dengan sempurna. Itu laki-laki lain yang tidak ada iman akan menikmatinya. Kalau ada laki-laki beriman lihat begitu langsung istighfar. Kalau tidak ada iman, jadi mati itu, naudzubillah. Ya. Jadi kami ini Pak, sebenarnya bagaimana kampung-kampung Islam ini mengamalkan agama sesuai maunya Allah dan Rasulnya. Sudah ada hukum semua. Ya, kalau masalah urusan dunia, zakat. Jadi kita mengajak ummah ini mengeluarkan zakatnya. Lalu kita bagikan kepada yang berhak itu. Kemudian negara pajak. Tapi kalau menurut hukum Allah, yaitu zakat. Ini zakat Pak, kalau saya duduk renungkan, kalau seandainya ummah ini sudah berzakat, saya mau tanya sama aku, bintang minta warnana. Satu kali dua kali tanam padi, satu kali pelawija. Kemarin itu saya lihat Pak di HP, satu kampung di Jawa Pak, itu 500 tahun dia punya hasil pertanian mencukupi. Kenapa? Hanya hasilnya paten na balukang. Ante ka mga di tangan Pak. Najay ni gapa. Di balukang dia panantaba ni balukang ni pamaligig kadena. Dan sebagainya. Jadi salah Bapak ini biar Allah SWT. Marilah kepada saudara kami di tempat ini, mumpung kami masih ada waktu dan kesempatan atau petunjuk masuk di sini. Kesempatan baik ini Pak. Tidak ada orang yang seperti ini diperjalankan Allah untuk agama begini. Datang saja memberi nasihat tanpa apa. Bapak masuk sekolah, ada banyak di situ aturan-aturannya yang tidak. Ini yang paling sunnah. Jadi majelis kami ini yang paling sunnah. Kemarin saya katakan bahwa kami itu dididik Allah melalui perguruan tinggi para nabi. Apa itu perguruan tinggi para nabi? Alam ini Pak. Dia hanya berjalan di atas bumi ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil kalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ketahuilah dialah Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi
menciptakan bintang-bintang, menciptakan bulan. Dibaca dan ingat Allah. Kalau matahari Pak dilihat dari atas kepala, apa di kanan pun ciri-ciri mata nan luar. Jadi tahan. La haula wala quwata illa billah. Baru satu aja hakala ini. Sore-sore apalagi di pinggir pantai Pak. Matahari yang mau turun enak. Apa sendikana? Alhamdulillah. Matahari ketika mau naik, sejuk. Alhamdulillah. Itu maksudnya itu. Kita datang di tanaman-tanaman lagi subur, apa? Alhamdulillah. Makin tua kia senta na labu sigi siso, apa ikana? Tinggi mi tapat tapu na ikana. Alhamdulillah. Apa? Astagfirullah. Apa dosa na tukminoa? Na besir siso sigang aseya. Gatun na siso sigang aseya. Tay tirun na kanre. Ikat ng kanre. Napa na tulon ng kanre asa sisoa? Ikat na setiang kanre. Kaya na nagpakat to sindi na napasang kiyang kanre latala. Ya katitaw tinin pasang kanre latala. Tahu kiri balagari. Jadi kinyo may tahu muti-muti mata na pagka na wir kang kanre. Siapa? Salah sige di janji ko tahu garin pa iya buni tahu garin na kenapa? Tena menakule na unjine, tena makule na kanria, na ile jika tena siduki. Kasolaula kanria, apatal na sa. Akhirnya nasi duki buburu tasawuf. Akhir kabur mati. Jadi Bapak dan Saudara, ya sudah waktu. Insyaallah ya akan datang Pak Maria kita meramaikan kami punya majelis sini sekali musik kita ini. Itu masih ada kami ini masuk di sini. Ya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.